Ya. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Duren 1003, Ibu Ida Rusyidi MPD, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Duren 1003 yang hebat ya. Yang alhamdulillah kita bersama-sama kumpul di ruangan ini tadi setelah aktivitas, tapi masih tetap semangat ya Bapak Ibu. Semangat. Ya, kita harus tetap semangat. Ya, nanti tetap semangatnya. Ya, salawat serta salam curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Baik, Bapak Ibu, sengaja saya kumpulkan Bapak Ibu bersama-sama di ruangan ini karena saya ingin memberikan penyebaran pemahaman dan pengalaman budaya positif. Ini juga adalah salah satu dari tugas saya sebagai calon guru penggerak, dan juga kebetulan kita di hari ini, di tahun ini memasuki tahun ajaran baru. Alangkah lebih baik nanti kita terapkan bersama-sama budaya positif di sekolah. Oke, mungkin sebelum saya memulai tentang materi yang akan saya bagikan bersama, kita ice breaking dulu ya, biar semangat lagi berdiri. berdiri. Iya. Bisa nanti diterapkan sama anak-anaknya di dalam kelas. Oke, semuanya. Aku pohon mangga yang besar, ini badanku dan ini rantingku. Jika aku ditebang, aku kan tumbang ke kanan, krek krek krek, suaranya tumbang ke kiri, krek krek. Oke, tumbang ke depan, cakep. Tumbang ke belakang, tumbang ke bawah. Ya, boleh duduk lagi, tepuk tangan buat semuanya. Bapak guru hebat ya, walaupun panas tetap semangat. Silakan Bu Eni duduk kembali. Ya Bapak Ibu, di sini saya akan memberikan tentang konsep inti dari budaya positif. Konsep inti dari budaya positif yang pertama adalah tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, lalu kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, di sini kita terkadang salah dalam miskonsepsi tentang teori kontrol. Kita itu kadang salah paham tentang konsep kontrol terhadap murid kita. Kita berilusi kepada diri kita kalau guru itu bisa mengontrol murid, yang sebetulnya adalah murid itu tidak bisa dikontrol oleh guru, tapi muridlah yang membuka dirinya untuk bisa dikontrol oleh seorang guru. Dia yang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Nah, ilusi juga bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Tapi itu sebetulnya tidak semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Paling hanya dalam jangka waktu singkat. Ya. Terus ilusi juga bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Itu juga sebagai ilusi kita. Yang sebetulnya adalah kritik itu justru malah menambah si anak itu merasa dirinya sebagai identitas yang gagal. Kamu ini begini, kamu gak boleh begitu. Jadi diri dia akan membuat saya bersalah, saya harusnya begini, saya emang bodoh, saya emang salah, saya gak bisa berguna. Itu malah adalah sebuah kesalahan ya, ilusi tentang konsep kita mengkontrol seseorang. Terus yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita kan memang dewasa ya, merasa diri kita sudah lebih paham. Anak-anak kadang adik-adik kita juga yang memang masih kecil kita kontrol. Kamu harus seperti ini, aturannya seperti ini.
kita merasa kita yang lebih tahu, jadi kita berhak memaksa. Itu adalah sebuah ilusi. Nah, lanjut. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengubah paradigma stimulus dari respon ke pendekatan teori kontrol. Yang awalnya kita berpikir nih kebutuhan manusia itu sama, tapi ternyata teori kontrolnya itu kebutuhan kita itu berbeda. Terus semua orang melihat hal yang sama, kita ubah. Jadi setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Kayak misalkan kayak angka 9 dan 6. Bulia dari sebelah sana melihat angka 6. Saya di sini 9. Di sana 6, orang 9 begitu ya. Itulah kita harus merubah konsep itu. Terus dari stimulus kita mencoba mengubah orang dalam pandangan kita, itu yang sama tadi ya. Tapi harusnya kita berubah. Kita melihat pandangan orang tentang dunia. Terus tentang pemikiran orang lain bisa mengontrol saya, dirubah. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Terus juga pemaksaan pada bujukan gagal. Biasanya kalau kita ngebujuk gagal pasti ujung-ujungnya paksa dah gitu kan. Tapi ternyata tidak, kolaborasi tentang kesepakatan kita bersama, konsensus menciptakan diskusi kita, pilihannya jadinya seperti apa. Yang terakhir, model berpikir menang dan kalah. Oh, dia kalah nih, saya berarti menang, bisa membujuk. Tapi tidak, modelnya harus model berpikir menang dan menang. Itu ya. Di sini pembelajaran tentang paradigma baru. Paradigma baru adalah pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini kita tahu ya, beriman dan bertakwa, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Jadi berdiferensiasi itu kita melihat apa sih yang dibutuhkan siswa, itu kan berbeda. Nah, lanjut di sini disiplin positif. Kata dari disiplin positif itu artinya belajar. Ya, disiplin itu mengacu pada prinsip diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi dari disiplin itu harusnya dari dalam diri dia yang meyakininya. Disiplin positif merupakan salah satu penerapan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Ya, jadi bukan karena imbalan, bukan karena ancaman atau juga hukuman. Jadi kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang disiplin hingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal yang memiliki motivasi intrinsik. Jadi motivasinya di dalam diri dia sendiri, bukan dari orang lain, dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, dalam segala disiplin itu, perilaku seseorang itu biasanya bisa karena dasar 5 kebutuhan. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup biasanya apa? Makan. Iya betul. Minum. Terus bersuara aja malu cuma begini. Makan, minum, apalagi rumah. Itu kebutuhan hidup dasar manusia. Kasih sayang dan rasa diterima, jadi perhatian dari guru, dari orang lain, itu ya adalah kebutuhan kita. Penguasaan itu bukan berarti pengen berkuasa, tapi merasa diterima, punya harga diri, itu ya. Prestasi dan sebagainya itu adalah penguasaan. Jadi itu kebutuhan kita juga sebagai manusia. Yang keempat adalah kebebasan. Kita bebas memilih, bebas berekspresi, itu adalah kebutuhan kita. Dan yang terakhir kesenangan ya. Humor, ketawa, tiktokan itu adalah kesenangan. Semua manusia pasti butuh ini. Bertahan hidup butuh, makan, minum udah pasti. Pak Alul butuh banget, akan dikasihi, disayangi, udah pasti. Penguasaan juga merasa harga dirinya juga. Kebebasan, kesenangan itu adalah pokok, 5 pokok dalam kebutuhan dasar manusia. Selain itu, selain
kebutuhan pokok, ada juga motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi juga merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan. Jadi perilaku orang itu juga bisa dari pertama menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Itu motivasi orang melakukan sesuatu. Kadang dia nurut, disiplin padahal bukan karena apa-apa. Karena motivasinya apa sih? Nggak nyaman, terus takut dihukum, jadi dia nurut. Ya, motivasi ini adalah motivasi ekstrinsik, bukan dari dalam diri, tapi karena ada orang lain. Terus yang kedua, mendapat imbalan dan penghargaan dari orang lain. Ini juga merupakan motivasi ekstrinsik. Nih Bapak Ibu, kenapa sih kita sekarang itu tidak dikasih ranking anak-anak? Itu berupa penghargaan bukan? Ayo, berupa penghargaan bukan sih ranking itu? Ya. Di sini dalam budaya positif itu kita tidak boleh memberikan suatu penghargaan. Menurut John itu penghargaan juga bisa menimbulkan ketidakharmonisan antara teman yang lain, kecemburuan. Nah, penghargaan juga bisa mematikan kreativitas anak. Jadi kadang si anak itu yang kreatif karena merasa sudah mendapat penghargaan, dia sudah stuck di situ. Dan anak-anak yang tidak mendapat penghargaan, dia justru malah lebih berjuang dan sebagainya. Jadi penghargaan itu tidak selalu efektif. Makanya dalam budaya positif, penghargaan itu tidak harus dilakukan oleh seorang guru. Ya, penghargaan juga bisa disebut sebagai penghukum. Kadang anak-anak yang mendapat ranking 2 dia merasa terhukum. Dia merasa aduh saya ranking 2, harusnya saya ranking 1. Jadi dia di situ merasa tidak kepuasan, merasa kecewa. Makanya dalam budaya positif penghargaan itu tidak diperlukan. Boleh sewaktu-waktu mungkin ya. Terus motivasi perilaku yang ketiga adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Maksudnya itu anak-anak bisa menghargai apa sih yang baik. Jadi dia bisa menghargai dirinya sendiri. Itu adalah dorongan dari dalam diri, bukan karena dari orang lain. Oke, lanjut Bapak Ibu. Nah, di sini dalam teori ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Bedanya apa sih? Nah, di sini ya, kalau hukuman itu secara tiba-tiba. Misalkan bocah anak-anak telat berdiri, nah situ. Terus murid nggak tahu nih, nggak dikasih kesepakatan, nggak dikasih dilibatkan dalam melakukan kesepakatan itu. Terus bersifat satu arah, cuma guru aja, ya kan? Terus yang keempat berupa fisik hukumannya. Kalau konsekuensi sudah terencana, biasanya sudah disepakati sama guru, kepala sekolah, murid. Oh iya, kalau nggak belajar, kalau datang telat, konsekuensinya apa? Nggak ikut istirahat. Itu anak-anak udah dikasih tahu ya. Terus, tapi tetap murid dibuat tidak nyaman. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Kalau restitusi adalah proses menciptakan murid, nah untuk memperbaiki kesalahannya. Terus murid juga dikasih arahan untuk mencari solusinya sendiri. Itu adalah restitusi. Jadi yang lebih baik mana? Hukuman, konsekuensi, apa restitusi? Restitusi. Ini adalah istilah baru ya, yang saya pun baru belajar. Nah, ada 5 posisi kontrol. Kira-kira Bapak Ibu sebagai guru posisi di mana nih di sekolah? Sebagai penghukumkah? Apa sebagai pembuat rasa bersalah? Apa sebagai pemantau, teman, apa manajer buat anak? Manajer? Manajer? Bisa. Tapi keseringan apa? Teman ya? Ya, saya pun awalnya gitu, kita kalau dekat sama anak, pasti anak kan lebih dekat, mau curhat dan sebagainya. Setelah saya mempelajari teori ini, ternyata posisi sebagai teman pun salah, tidak efektif. Kenapa? Karena anak itu bisa bergantung dengan kita. Ketika kita nggak bisa membantunya, anak kecewa, gitu ya. Kalau penghukum itu lebih sadis mungkin. Berdiri, kamu salah, nggak mau mendengar penjelasan murid. Nah, ini contoh dari
penerapan 5 posisi kontrol. Kalau sebagai penghukum begini, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Itu dia nggak mau tahu gurunya. Kalau pembuat rasa bersalah begini, melas tuh guru tuh. Berapa kali bu guru harus beritahu kamu, bu guru kecewa sama kamu. Itu adalah pembuat rasa bersalah. Bisa juga misalnya, kamu gak kesian apa sama ibu? Ibu juga rumahnya jauh, anak ibu nangis sakit, ibu sudah capek-capek ngajarin kamu gak serius. Itu sama saja membuat rasa bersalah kepada murid. Sebagai teman misalkan, ayo tertib, buat bangga, tapi kali ini gak apa-apa kamu salah, bisa dimaafin. Itu kata-kata sebagai teman. Kalau pemantau, kamu sudah melanggar apa? Sudah melanggar apa konsekuensinya? Itu pemantau. Jadi dia hanya memantau anak. Jadi dia bertanya, apa sih yang kamu sudah melanggar? Nah, kalau sebagai manajer, dia berkata seperti, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Jadi dia bertanya kembali apa yang dia tahu. Jadi nggak mau memberitahu, memantau. Terus bagaimana kamu memperbaiki kesalahan? Jadi posisi manajer itu seperti ini ya, kurang lebihnya. Lanjut. Nah, setelah kita mau mempelajari tentang posisi kontrol, motivasi dan kebutuhan manusia, kita lanjut ke keyakinan kelas. Mengapa sih keyakinan kelas? Nah, kebetulan tadi siapa yang bilang sih? Tadi ada di sini kelas 1 ya ini ya. Apa kelas 3? Kelas 3 sudah membuat keyakinan kelas. Nah, saya tanya, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ayo. Oke. Oke, betul itu. Tepuk tangan buat guru nih. Iya, sekarang sudah banyak informasi ya. Nah, mengapa keyakinan kelas? Jadi dari keyakinan anak-anak itu sendiri itu timbul dari dalam hatinya, ya. Anak itu apa sih yang dia yakinin kebaikannya? Oh, disiplin misalkan. Nah, setelah dari kata-kata yang kebajikan itu, buatlah kesepakatan menjadi sebuah peraturan. Oke, cakep ya. Nah, gimana cara membentuk keyakinan kelas? Maaf ya, potong. Kalau membentuk keyakinan kelas itu bersifat abstrak, terus berupa pernyataan universal. Jadi semuanya ya. Jadi anak-anak itu dikasih pilihan suara untuk mengartikan semua pendapatnya, curah pendapat namanya. Terus yang ketiga, dibuat dalam pernyataan positif. Maksudnya gini, kalau ada peraturan misalkan jangan makan di kelas, kita ubah kalimat positifnya gimana? Kalau jangan makan di kelas, kata negatifnya kan jangan. Berarti kita ubah ke positif, makan ketika istirahat. Terus misalkan jangan berkelahi, berarti kata positifnya saling menghargai. Seperti itu, dari curah pendapat yang hal-hal tadi sudah disepakati kita ubah ke pernyataan positif. Terus sedikit saja agar murid ingat. Jadi jangan banyak-banyak, nanti anak juga lupa apaan ya? Apa ya keyakinan kelas kita? Jadi nggak usah banyak-banyak. Terus yang selanjutnya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi kita jangan nerapin ke sekolah-sekolah yang misal elit, kayak SDIT dan sebagainya. Iya, jangan. Biasakan menggunakan bahasa Inggris setiap hari apa? Nggak bisa, karena kita tidak seperti yang lainnya. Sesuai kondisi sekolah. Terus semua warga sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Semua harus dilibatkan karena kesepakatan bersama itu adalah keyakinan kelas. Kelas berapa aja yang udah bikin? Kelas 2 udah, kelas 3 udah ya. Lanjutnya, kalau kita sudah tahu kondisi pemantau kita posisi kontrol murid seperti apa, kita udah tahu kebutuhan manusia apa aja tadi, motivasi manusia itu melakukan sesuatu karena apa aja udah tahu. Nah, lanjutnya kita sudah membuat keyakinan kelas, kita melanjutkan ke segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah dilakukan sebagai upaya membantu agar anak itu
itu kembali di kelompoknya. Jadi anak itu nggak merasa dihindari, oh saya salah, terus anak teman-temannya pada ngejek dia, enggak. Jadi di sini restitusi dilakukan dengan proses dialog, dijalankan oleh guru agar anak dapat menghasilkan murid yang mandiri, agar guru dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan di sini. Pertama, menstabilkan identitas. Jadi identitasnya distabilkan dulu. Tadi kan ada anak kalau kita kritik dia jadi sebagai identitas anak yang gagal gitu ya. Jadi kita stabilkan dulu. Terus yang kedua, baru fakta tindakan salah. Kita buka kesalahannya apa sih? Dia buka sendiri, pasti dia tahu apa yang salah. Terus yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Ini gunanya kita sudah membuat keyakinan. Lanjut, menstabilkan identitas ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kita stabilkan emosi anak, bisa kata gini, berbuat salah itu wajar gitu awalnya. Bisa juga tidak ada manusia yang sempurna. Itu mama dede ya. Apa benar? Nah, ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah. Ibu bapak hanya ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu kok. Itu adalah kata-kata menstabilkan anak, identitas anak. Jadi kita berusaha kepada anak kita, oh iya nggak apa-apa kok, kamu juga wajar kok, kamu marah, memang kita manusia punya sifat amarah kok gitu. Jadi jangan langsung dikritik gitu ya. Itu adalah tahapan restitusi. Yang kedua, tahapannya memvalidasi tindakan. Ini prinsipnya untuk berupaya memenuhi kebutuhan. Tadi kebutuhannya apa sih? Siapa tahu anak tuh melakukan itu karena pengen disayang, kan ada kebutuhan itu. Apa pengen perhatian ya kan? Kebebasan, apa mungkin ada juga anak yang suka berebut makanan. Kebutuhannya apa sih? Kita harus tahu dulu. Oh, kebutuhan bertahan hidup misalkan gitu. Nah, dari validasi tindakan salah, di sini kita bisa memenuhi kebutuhan anak. Caranya gimana? Oh, kamu pasti punya alasannya mengapa melakukan itu, gitu. Terus bisa juga dengan kata-kata yang seperti terpampang di sini ya. Padahal kamu bisa melakukan lebih buruk dari ininya, tapi kamu hebat melakukannya. Itu adalah validasi tindakan salah. Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Nah, kalau kita sudah membuat keyakinan kelas, tinggal kita tanya kembali tuh anak-anak. Oh, kamu tadi sudah berkelahi, kamu sudah membuat hati teman kamu sakit, malu di depan kelas. Apakah kamu merasa sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Nah, kita balikkan lagi kepada keyakinan anak yang sudah kita buat kemarin, gitu. Kan yang kemarin yang tadi saya sudah lihat, cuma sudah dihapus ya. Kita tanyakan lagi. Jadi anak, oh iya, nggak sesuai dengan keyakinan kelas kita. Seperti ini ya pertanyaannya, apa keyakinan kelas kita, nilai apa yang telah disepakati bersama. Ini adalah konsep segitiga restitusi. Nah, ini adalah contoh dari yang kemarin Bu Nuni buat tentang segitiga restitusi. Saya dibantu dengan Bu Nuni. Gak ada suaranya ya. Jadi itu Bapak Ibu tentang pemahaman penyebaran budaya positif di sekolah. Yang saya harapkan dari penyebaran dan pemahaman ini, saya berharap kita semua bisa menerapkan budaya-budaya positif dengan melihat apa kebutuhan anak, motivasi anak atas perilaku itu kita harus tahu motivasinya apa. Apakah karena mencari perhatian, penghargaan, atau dia meyakini dalam dirinya. Nah, dari sini kita harus menerapkan motivasi intrinsik. Jadi motivasi yang memang ditumbuhkan dari dalam diri anak itu sendiri. Bagaimana si anak nanti bisa menerapkannya, bukan karena orang lain, tapi karena memang dia memahami apa sih nilai-nilai kebaikan yang harus dia terapkan. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah.